Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan apa yang dinamakan dengan etika internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang internet bagi gereja. Pandangan gereja terhadap dunia internet sebagaimana disampaikan dalam pesan Paus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia 2022 sampai 2016 tidaklah berbeda dari sikap-sikap yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen gereja sebelumnya mengenai komunikasi sosial. Meski ada kecurigaan, tetapi gereja mengajak untuk masuk dunia internet sebagai tantangan baru dalam tugas perutusan gereja. Tantangan baru ini harus dihadapi oleh gereja bila mau tetap hadir dan menjalankan perutusan di tengah dunia. Tuc in Altum yang disuarakan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002 ternyata mendapatkan gemanya dalam pesan-pesan Paus selanjutnya. Baik Paus Benediktus ke-16 maupun Paus Fransiskus memulai ajakan itu. Internet dipandang sebagai dunia baru yang harus dimasuki, dapat menjadi sarana mewartakan Injil dan membangun masyarakat. Tetapi gereja tetap harus menginjili dunia digital sendiri. Dengan demikian, gereja menceburkan diri dalam dunia internet, mengintegrasikan pesan Injil dalam dunia komunikasi. Etika itu adalah suatu yang sudah muncul dengan sendirinya di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang supaya kita bisa menghargai orang di sekitar kita. Pesatnya perkembangan teknologi internet dari waktu ke waktu, umur internet semakin mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan komunikasi melalui email maupun media sosial semakin meningkat. Baik, di sini saya akan membagikan 3 etika perlu kita miliki ketika kita menggunakan internet. Yang pertama itu adalah kita ingat sebelum kita membagikan sesuatu, kita harus memilih atau membaca ulang. Jangan sampai apa yang kita posting tersebut bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi pada poin yang pertama ini, berhati-hatilah terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalam postingan kita itu sendiri. Yang kedua, pengguna internet harus memiliki sikap kritis. Nah, dimana ketika kita menggunakan internet seperti media sosial, kita harus mau berpikir sebelum membagikan apa yang mau kita posting di media sosial. Kita hidup di mana di era banyak sekali perkembangan berita-berita hoak, disinformasi, dan miskin informasi. Banyak sekali di kalangan masyarakat pada saat ini. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima, harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya apakah ini valid atau tidak. Dan yang ketiga, ini sangat umum, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita ketika kita menggunakan internet. Contohnya saat kita chattingan dengan orang, kita bebas menulis apa saja sehingga kadang-kadang kita membuat kesalahan yang dapat membuat orang itu tersinggung. Nah teman-teman, inilah 3 etika dalam beretika internet. Dunia media, khususnya dunia internet, memberikan tantangan baru bagi gereja dalam mewartakan Injil. Melalui internet, apa yang dikatakan didengarkan oleh begitu banyak orang. Pada tahun 2022, melalui pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia 2, Bapak Suci Yohanes Paulus II menegaskan perlunya masuk ke dunia internet dengan mengatakan, "Saya dengan tegas memutuskan untuk mengundang seluruh gereja untuk dengan berani melintasi ambang pintu yang baru ini, untuk mengayuh kedalaman jaringan ini. Sehingga sekarang, sebagaimana dulu interaksi antara Injil dan budaya dapat memperlihatkan pada dunia kemuliaan Allah di wajah Kristus." Paus Fransiskus menegaskan bahwa dengan memasuki dunia internet dapat mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara. Internet dapat membantu kita menjadi warga negara yang lebih baik. Akses pada jaringan digital memerlukan tanggung jawab pada tetangga kita yang tidak kita lihat, tetapi nyata dan mempunyai martabat yang harus dihormati. Internet dapat
Saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika, membuat suasana kita menggunakan internet lebih nyaman, lebih asik, dan lebih seru. Yang terpenting saat ini, kita harus membersihkan internet dari segala kebencian. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih.